Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Sarudin. Saya dari Stikes Jalan Ahmadiyah di Cimahi. Saya dari tutor kelompok H. Di sini saya akan menjelaskan penyuluhan mengenai anemia pada remaja. Baik, ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik hadirin, terima kasih atas waktunya telah hadir di acara penyuluhan ini. Baik, langsung aja di sini saya akan menjelaskan mengenai anemia pada remaja. Anemia adalah kondisi kekurangan sel darah merah dalam tubuh. Normal pada remaja putri lebih besar dari 12 gram per dl. Remaja dikatakan mengalami anemia jika kadar sel darah merahnya berada di bawah normal. Padahal sel darah merah berisi hemoglobin yang bertugas mengangkut oksigen ke seluruh jaringan tubuh. Tanpa sel darah merah yang cukup, oksigen tidak akan sampai ke organ-organ tubuh dengan maksimal. Akibatnya, fungsi tubuh pun terganggu. Di sini ada penyebab anemia. Yang pertama, penyebabnya itu adalah ketidakcukupan asupan makanan kaya zat besi atau makanan sumber vitamin C. Yang kedua, melakukan diet vegan atau vegetarian. Yang ketiga ada melakukan diet yang membatasi asupan kalori. Yang keempat ada sering melewatkan waktu makan, suka melakukan olahraga yang berat, kehilangan banyak darah saat menstruasi, sehingga jenis-jenis anemia pun berbeda sesuai dengan penyebabnya. Adapun jenis-jenis anemia berdasarkan penyebabnya yaitu anemia akibat tubuh tak memproduksi cukup sel darah merah. Kondisi yang sering juga disebut anemia defisiensi zat besi ini terjadi ketika anak kurang mengkonsumsi asupan yang mengandung zat besi atau nutrisi lain. Yang kedua ada anemia karena sistem imun menghancurkan terlalu banyak sel darah merah. Kondisi ini biasanya dialami oleh anak yang memiliki kelainan darah, misalnya anemia sel sabit. Yang selanjutnya ada anemia karena pendarahan. Sebagai contoh, seorang remaja perempuan bisa saja mengalami pendarahan menstruasi yang berlebihan sehingga berujung pada kondisi kurang darah. Di antara ketiga tipe anemia tersebut, defisiensi zat besi adalah penyebab yang paling umum dari anemia pada remaja. Selanjutnya ada dampak anemia pada remaja. Yang pertama, terganggunya pertumbuhan dan perkembangan remaja. Anemia biasanya terjadi karena kekurangan besi. Jika tubuh kekurangan zat besi, maka perkembangan otak akan terganggu dan mengakibatkan pertumbuhan dan perkembangan remaja juga terganggu. Yang kedua ada kelelahan. Anemia adalah kondisi ketika tubuh kekurangan sel darah merah yang masih sehat atau ketika sel darah merah tidak berfungsi dengan baik. Akibatnya organ tubuh tidak mendapat cukup oksigen sehingga membuat penderita anemia pucat dan mudah lelah. Yang selanjutnya ada penurunan fungsi dan daya tahan tubuh. Kekurangan asupan besi tidak hanya membuat tubuh lemas, tetapi juga rentan terserang penyakit karena zat besi juga berperan dalam sistem imunitas tubuh. Selanjutnya, meningkatkan kerentanan terhadap infeksi. Nah,
Penderita anemia akan mudah terkena infeksi karena sistem kekebalan tubuh yang menurun. Yang kelima, lebih rentan terhadap keracunan. Di sini sama hanya seperti poin sebelumnya. Anemia juga menyebabkan penderita rentan terhadap keracunan karena sistem kekebalan tubuh yang menurun. Jadi, racun yang masuk pun langsung menjadi penyakit buat tubuh. Yang selanjutnya terganggunya fungsi kognitif. Kekurangan kadar Hb dalam darah dapat menimbulkan gejala lesu, lelah, dan cepat lupa sehingga fungsi kognitif pun menurun. Baik, kita akan mengenali tanda dan gejala anemia. Yang pertama, kelelahan. Kelelahan adalah gejala yang paling umum muncul akibat kurang darah. Namun, kelelahan sebagai ciri-ciri anemia sedikit berbeda dengan kelelahan biasa. Oke, selanjutnya, mengapa sih remaja putri lebih rentan terkena anemia? Baik, saya jelaskan. Pada perempuan sehat, kadar normal hemoglobinnya bisa sekitar 12-16 gram per ml dan hematokrit sebesar 34,9 sampai 44,5%. Nah, perbedaan inilah yang membuat wanita lebih rentan mengalami anemia daripada laki-laki. Jika memiliki anemia, tubuh tidak mendapatkan darah yang kaya oksigen untuk memelihara seluruh fungsinya. Selain itu, wanita pada dasarnya membutuhkan asupan zat besi yang lebih tinggi sebandingkan dengan pria. Kondisi-kondisi yang khusus dialami perempuan, misalnya menstruasi. Baik, di sini saya akan berbagi cara mengatasi anemia. Yang pertama, kita harus mengkonsumsi makanan yang mengandung zat besi dan tinggi protein. Makanan mengandung zat besi seperti daging, hati, ikan, tiram, kacang merah, bayam, nasi putih, kacang-kacangan, sayuran hijau, tomat, kentang, dan masih banyak yang lainnya. Itu sebagai contohnya, ya, Bu, Pak, Dek. Yang selanjutnya, kita bisa mengonsumsi tablet tambah darah. Itu pun bisa membantu. Bila HB-nya turun, melakukan transfusi darah. Bisa juga bila HB-nya turun, Bapak Ibu harus melakukan transfusi darah sebagai opsi terakhir. Ya. Di sini ada cara mengatasi anemia. Yang pertama, mengkonsumsi makanan yang kaya akan zat besi, karena zat besi di tubuh dibutuhkan oleh tubuh untuk menghasilkan hemoglobin. Makanan yang mengandung zat besi diantaranya daging sapi, kacang-kacangan, sereal yang diperkaya zat besi, sayuran yang tadi saya sudah jelaskan. Nah, yang kedua tadi itu ada mengonsumsi tablet tambah darah tentunya. Jika mengalami pendarahan yang terus menerus seperti haid, seharusnya mengkonsumsi tablet tambah darah tersebut. Anemia itu bila anemia akibat pendarahan. Oke. Tadi pun ada transfusi darah, itu jika mengalami kekurangan darah yang sangat banyak seperti anemia aplastik, anemia akibat penyakit kronis, anemia hemolitik, dan thalassemia. Yang keempat, adapun campok sumsum tulang belakang. Nah, dilakukan jika sumsum tulang belakang
pasien tidak dapat menghasilkan sel darah merah yang sehat. Ini disebut anemia aplastik dan anemia sel stabil yang tadi saya sudah jelaskan juga. Oke. Di sini saya akan berbagi juga cara pencegahan anemia. Yang pertama, mengonsumsi makanan yang kaya zat besi karena zat besi dibutuhkan oleh tubuh untuk menghasilkan hemoglobin. Yang kedua, mengkonsumsi makanan kaya akan vitamin C. Hindari pemberian teh dan kopi pada anak dan remaja. Istirahat yang cukup, tidak begadang tentunya. Awasi menstruasi pada anak perempuan Anda. Baik, adik-adik, ibu yang punya anak perempuan itu tolong diawasi ya. Banyak minum air putih, itu pun bisa mengurangi kita pencegahan, itu pun bisa dilakukan untuk pencegahan anemia. Kita sering minum air putih. Oke, itulah penjelasan dari saya mengenai anemia pada remaja. Ibu bapak bisa baca di letter yang sudah saya berikan tadi, dan kalau tidak ada pertanyaan, baik, saya cukupkan saja. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.